Oke, untuk terakhir kita berkesempatan untuk bisa mendengarkan paparan dari Bapak Sulistyo. Saya akan bercerita sedikit latar belakang dari Bapak Sulistyo. Bapak Sulistyo di sini memimpin bisnis Cortex Solution di Palo Alto Networks ya, yang bertanggung jawab untuk mengembangkan bisnis Palo Alto Networks khususnya di solusi Cortex yang banyak memberikan konsultasi, melakukan asesmen, memperbaharui, memodernisasi pendekatan terhadap keamanan cyber khususnya dalam bidang SOC ya. Di mana memang Pak Dani ini juga cukup lama ya bergelut di bidang IT ya, lebih dari 20 tahun beliau bergerak di aspek di antara lain di network, infrastruktur, project management, managed service dan cyber security, dan pengalaman dan pencapaian di bidang IT yang cukup luar biasa banyak juga ya, di mana memang pengetahuan beliau dalam mengenai pasar pelanggan di Indonesia juga cukup luas gitu. Dan juga berpengalaman dalam berbagai proyek dalam meningkatkan postur cyber security yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Digit ya. Dari mulai beberapa keamanan kritikal negara ya, di antara lain di bidang finansial, lembaga pemerintahan, lembaga penegak hukum, pertahanan, dan keamanan. Wow, luar biasa sekali untuk latar belakangnya. Kita sudah tidak sabar untuk membahas transforming to next generation SOC. Kita dengar sama-sama. Untuk waktu dan layar kami persilakan untuk Bapak Dani Sulistyo. Silakan Pak. Oke, sudah bisa lihat screen saya semua ya? Sudah Pak, sudah. Oke, terima kasih rekan moderator atas waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan paparan selama 20 menit ke depan mengenai next generation SOC. Mungkin kalau tadi Mas Digit mungkin waktunya kelebihan, ini saya compensate dengan slide saya mungkin nggak nyampe 20 menit sudah selesai. Oke, selamat pagi, salam sehat dan sejahtera saya ucapkan kepada rekan-rekan yang hadir pada webinar yang diadakan oleh Ignite dan Palo Alto Networks Indonesia. Perkenalkan tadi nama saya Dani Sulistyo, silakan panggil nama saya Dani saja. Oke, di paparan saya kali ini mungkin agak berbeda dengan dua sesi sebelumnya karena saya akan melakukan lebih banyak paparan mengenai atau mungkin sharing mengenai transformasi SOC yang dilakukan oleh Palo Alto Network di internal sendiri ya. Jadi ini adalah journey atau pengalaman yang dilakukan oleh SOC team dari Palo Alto Network terhadap SOC yang di deploy, di manage dan dioperate oleh mereka sendiri untuk melindungi semua bisnis dan aset termasuk dalam hal ini digital asset, information, atau mungkin people dari Palo Alto Networks yang berada di seluruh penjuru dunia. Jadi ini lebih sekedar sharing. Oke. Nah kalau kita lihat sebelum kita masuk ke inti pembahasan mengenai SOC itu sendiri, kita mungkin perlu memahami mengenai latar belakang kenapa kita perlu meningkatkan level cyber security posture kita. Di sini kita bisa melihat beberapa potongan berita atau informasi mengenai korban-korban dari cyber attack yang dilakukan oleh pastinya cyber kriminal di luar sana. Nah, dan selain ini pasti masih banyak lagi kejadian insiden di luar sana. Bahkan kita semakin sering juga ya mendengar kejadian seperti ini terjadi di Indonesia tercinta akhir-akhir ini. Jadi kenapa sih bisa terjadi seperti ini? Karena ya pertama motivasinya sekarang udah bergeser, bukan cuma sekedar gaya-gayaan, bisa pamer skill hacking, tapi motivasinya lebih banyak faktor uang. Jadi mereka melakukan aktivitas hacking dengan skill mereka untuk melakukan istilahnya mendapatkan uang, monetize aktivitas dari hacking tersebut. Nah, kalau kita tadi mendengar Mas Digit berbicara mengenai red team, blue team, ada gap gitu ya. Nah, ini juga sangat relevan dengan kondisi yang sebenarnya, bahwa antara good guys
di organisasi yang melakukan proteksi terhadap aset-aset mereka versus bad guys di luar sana, itu ya terjadi ketimpangan atau ketidakadilan. Ya memang dunia tidak pernah adil ya, tapi apa namanya, simulasi red team blue team itu sangat relevan dengan apa namanya, yang tadi dilakukan di dunia nyata, yaitu good guys itu kebanyakan kalah. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya apa namanya, good guys itu punya keterbatasan masalah resources, baik dari jumlah orangnya yang tadi dibilang sangat langka, kemudian mereka cuma bisa defensif, artinya ya mereka cuma nunggu, nggak tahu kapan diserangnya, diserangnya dengan metode apa, terus juga mereka mesti ngurusin kegiatan operasional di perusahaan mereka. Jadi seperti yang tadi Mas Didi katakan, kesempatan untuk learning new teknik itu sangat kurang. Sedangkan bad guys di luar sana ya tentunya dengan segala keleluasaannya, mereka itu tidak hanya dari duduk diam dari satu time zone ya, mereka bisa menyerang jumlahnya sangat banyak dari berbagai time zone yang berbeda, bisa apa namanya, pagi, siang, malam mereka aktif terus karena mereka ya bisa dibilang kayak sistem shift gitu ya, walaupun tidak saling mengenal gitu. Dan mereka menggunakan tech tools yang sangat lebih modern, lebih mereka melakukan inovasi terus dalam menciptakan tools-tools untuk melakukan attacking, dan metode-metodenya juga selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi selalu ada gap. Jadi itulah yang terjadi. Nah, ini sedikit intro. Saya punya teman CISO di suatu organisasi besar keuangan gitu ya. Kebetulan beliau hobi juga sama seperti saya, yaitu melakukan aktivitas olahraga bersepeda. Nah, beliau sedikit guyon gitu ya, dia bilang, bro, setiap kali aku bangun pagi, heart rate-ku itu kenapa sama seperti kalau saya sepedaan ya? Biasanya kan manusia normal, heart rate bangun pagi itu resting heart rate 60 beat per menit. Nah, orang ini, teman saya, heart rate-nya di atas 100 setiap kali bangun pagi ya. Itu mungkin saya bilang, ya mungkin Anda harus keluar dari posisi CISO baru heart rate Anda normal gitu ya, karena stresnya mungkin dibawa sampai ke tidur. Jadi itu sekedar intro aja. Jadi bahwa kondisi defensif itu memang sangat frustasi dan membawa stres yang mungkin impact ke kehidupan pribadi. Nah, kalau kita bicara mengenai apa namanya fokus ke apa namanya survei yang dilakukan oleh suatu institut yang namanya Ponemon gitu ya. Jadi average time yang paling cepat untuk melakukan deteksi suatu data breach yang seperti yang akhir-akhir ini terjadi itu adalah 280 hari. Dan kalau bisa dilakukan lebih cepat dari 200 hari, itu sebenarnya suatu organisasi itu bisa menghemat apa namanya cost itu lebih dari $1 juta atau mungkin 1,12 juta dolar to be exact berdasarkan hasil surveinya. Kemudian kalau apa namanya kita berbicara penyebabnya kontribusinya kenapa total cost-nya bisa sedemikian besar, yaitu karena ada dua hal yang paling penting, yaitu security system yang dibangun itu terlalu kompleks, dan kemudian tadi yang sudah disebutkan sumber daya manusia atau skill set-nya itu sangat kurang di pasaran. Kemudian teknologi apa sih yang diimplementasikan suatu organisasi dalam menangani apa namanya cybercrime ini? Terutama mereka investasi banyak di area threat intel dan sharing. Kemudian automation, artificial intelligence, machine learning, dan UAV. Jadi lebih teknologi seperti itu untuk mengatasi kelangkaan di bidang ini. Dan juga kemudian kalau organisasi-organisasi yang sudah menerapkan teknologi tersebut, ternyata mereka
Berdasarkan hasil survei bisa dikuantifikasi bahwa penghematannya itu lumayan besar ya, 3,5 juta dolar kalau mereka implement teknologi tersebut. Oke, nah ini kita masuk ke apa yang dilakukan oleh Palo Alto Networks untuk mentransformasikan dari legacy SOC menjadi next generation SOC. Sebelumnya mungkin SOC yang dimiliki oleh Palo Alto Network itu kurang lebih seperti ini, jadi sama seperti legacy SOC, yaitu mempunyai CM sendiri, kemudian ada data lake sendiri, data lake-nya juga dari berbagai source ya, ada yang data lake khusus untuk PDR, data lake khusus untuk yang MTA atau mungkin sebutannya NDR, data lake khusus untuk cloud, kemudian semua ini diaggregate menjadi satu SOC, kemudian dikorelate. Jadi teknologinya itu mesh dan seperti yang tadi dibilang kompleks gitu ya. Sehingga dengan teknologi yang kompleks seperti ini, akibatnya apa? Security team-nya itu sifatnya lebih ke reaktif. Jadi apa yang muncul dari log atau analisanya kemudian ditindaklanjuti. Jadi sifatnya lebih ke reaktif. Istilahnya apa ya? Ketinggalan beberapa step dibanding bad case-nya seperti yang tadi ada gap ya. Ini mungkin kurang lebih sama dari dua session sebelumnya, cuman kita menyoroti dari sisi alert yang terlalu banyak yang tadi. Alert yang terlalu banyak ini mungkin bisa false positif, false negatif, tapi intinya adalah terlalu banyak alertnya. Sehingga karena alertnya terlalu banyak, kadang-kadang serangan yang benar-benar mematikan itu kadang-kadang kelewat karena tertumpuk oleh banyaknya alert yang masuk ke dalam SOC. Terus berhubungan dengan yang pertama, karena alatnya terlalu banyak, jadi investigasi yang dilakukan itu memakan waktu yang sangat banyak. Akibatnya apa? Kalau investigasi yang memakan waktu yang banyak, tadi SOC fatigue, jadi orangnya menjadi lelah, dan kemudian muncul request dari tim SOC bahwa jumlah orang kita kurang, kita perlu nambah orang. Sedangkan kembali lagi yang tadi cari orang mengenai yang expert di area security analysis itu nggak gampang, susah gitu ya. Nah, kenapa investigasinya lama? Karena dari alert yang banyak tersebut, ternyata kita bisa ketahui banyak terjadi tugas-tugas manual yang sebenarnya sifatnya berulang-ulang. Misalkan, ditemukan security incident satu malware sebut saja namanya malware X gitu ya. Ternyata malware X ini sudah menyerang, sudah menyebar ke let's say 5.000 endpoint yang ada di organisasi tersebut. Otomatis apa? Alert yang muncul adalah 5.000 alert. Sebenarnya 5.000 alert dari malware yang sama, cuman target hostnya beda-beda. Pak Dani, tinggal 2 menit lagi ya Pak Dani ya. Oke, sebenarnya ini bisa dilakukan hal yang otomatis gitu ya, automation. Nah, kemudian kalau dalam suatu SOC, kita harus mempunyai 4 area ini, yaitu kita mempunyai complete visibility dari segi user, application, content, dan semuanya. Kemudian attack surface yang tadi dikatakan Mas Digit yang sangat banyak, itu kita harus kurangi gitu ya. Sekecil mungkin sehingga attack surface-nya menjadi sangat narrow, jadi kesempatan untuk attack itu sangat kecil, jadi kita juga monitoringnya lebih gampang. Kemudian kita juga prevent known threat, jadi yang sudah di research atau sudah ada knowledge base-nya itu dengan sangat mudah kita prevent. Kalaupun nggak bisa di-prevent, waktu sudah mendekati Pak Dani. Oke, kita bisa prevent unknown-nya. Nah, kita beralih ke menggunakan solusi dari Palo Alto Network, yaitu Cortex, yaitu dengan kita bisa melakukan attack surface management, prevention, data analytics, dan automation, sehingga ujung-ujungnya tujuannya adalah kita melakukan proactive security. Jadi bukan ke reaktif lagi, tapi sudah mulai ke proaktif. Nah, itu tadi solusi yang tadi saya sebutkan. Ada Cortex XDR dari Cortex untuk prevent yang bisa kita cegah, dan kalaupun nggak bisa kita cegah juga menggunakan Cortex untuk kita lakukan investigasi. Kemudian kalau sudah terjadi insiden, kita bisa melakukan respon dengan menggunakan Cortex XSOAR.
Nah, ini yang mungkin kelewat di teknologi yang lain yang belum ada, yaitu Cortex Expand. Kita bisa menganalisa text surface yang ada, sehingga kita bisa melakukan proaktif, oh ada service yang baru muncul mungkin dari divisi bisnis unit yang lain, kita bisa monitor supaya nggak ada kelewat gitu ya. Oke, mungkin saya masuk ke ini aja. Dengan segala macam tools yang ada dari solusi yang digunakan, itu kita bisa memfokuskan proses automated detection response itu dengan menggunakan teknologi. Kemudian orang-orangnya kita fokuskan ke untuk masalah threat alert, analisa dan kemudian threat hunting. Jadi kita fokuskan orang ke sini bukan untuk melakukan detection dan prevention lagi. Biarin itu dilakukan secara otomatis oleh teknologi gitu ya. Nah, ini mungkin arsitektur, sedikit bocoran arsitektur yang digunakan oleh Palo Alto Network, dan ini slide terakhir ya. Jadi kita menggunakan beberapa teknologi untuk melakukan monitoring prevention dari semua data, posisi data, entah itu di network, di endpoint, di cloud, kita semuanya proteksi, prevent, dan kemudian kita monitoring. Jadi tidak ada yang kelewat, termasuk di cloud ya, kira-kira adopsi cloud-nya sangat masif gitu. Kemudian kita menggunakan Cortex XDR juga untuk melakukan insiden atau threat analytic. Nah, kalau kita lihat di sini, orang mungkin bertanya, SIEM-nya di mana gitu ya. Kita sudah beralih tidak menggunakan SIEM lagi, tapi kita menggabungkan proses korelasi analisa itu di Cortex XDR ini, sekaligus sebagai bonusnya adalah melakukan proteksi di endpoint-nya. Jadi SIEM-nya sudah kita satukan supaya untuk simplify arsitekturnya dengan menggunakan Cortex XDR. Kemudian semuanya ini akan masuk ke Cortex XOR untuk dilakukan automation di bidang responsnya. Threat intel kita menggunakan beberapa threat intel sekaligus, bisa dilakukan threat intel management juga di SOAR kita, sehingga kita mendapatkan fit yang terbaik dari beberapa threat intel yang terpercaya. Kurang lebih seperti itu dari saya. Mungkin bisa waktu dan tempat saya serahkan ke moderator lagi. Terima kasih.